Sebenarnya bisa Bung Bedi, karena misalnya BUMDes, misalnya kita kelompok-kelompok seperti misalnya di Nekamis itu ada petani milenial. Percaya. Itu kan bisa dikelompokkan dalam satu unit. Tapi di bawah mereka juga anggota BUMDes. Nah ini saya belum ketemu nih, macam urat nyambungnya nanti untuk ke MBG ini ternyata kita masih tunggu. Jadi titik kritisnya, dong kalau Narwino yang pertama, itu pun pertarungannya setengah mati. Bagaimana kita bertarung tentang BUMDes di tengah masyarakat yang masih Makanan bergizi gratis adalah sebuah program nasional yang dikumandangkan oleh Pak Prabowo sampai dengan hari ini. Dan sudah 2-3 kali saya mewawancarai, diskusi dengan pemilik dapur sudah, Ligisi sudah. Sekarang momen sore hari ini saya berdiskusi bersama 2 orang sahabat saya, pegiat desa di Nusa Tenggara Timur. Nah, mereka berdua ini cukup mumpuni ya untuk urusan berpengalaman desa. Ini sudah tidak suka tidak kayak gitu lagi tuh. Oke teman-teman, dan sore hari ini saya memperkenalkan mereka ya. Saya pribadi, saya Bedi Roma di Rumah Jen Podcast. Selamat datang teman berdua, Bung Justin dan Bung Yondris di Rumah Jen Podcast. Ini Bung Yondris. Bung Yondris ini salah satu pendamping desa yang menurut saya cukup lama berkecimpung di desa. lumayan lama. 9 berapa tahun kok? 9 tahun. 9 tahun. Pak Justin? Ya 9 tahun lebih, mau dekat 10 tahun. Kita bertiga ini seangkatan ya kayaknya. Iya. Iya toh? Sama-sama bertugas di Soe pertama. Saya di Amanung Timur. Saya Maluku Utara. Maluku Utara Bapak. Iya. Tapi setelah itu kita pisahkan. Iya. Iya. Dan sekarang masih pendamping desa Bapak berdua. Masih ya mendampingi desa. Ya, jangan tanya saya tugasnya mau wawancarai teman-teman yang aktif berdesa lah. Oke, sekarang ini kita bahas tentang MBG, Om Justin dan Om Yondris. Saya panggil Bung aja paling enak nih. Nah, setelah dari 9 tahun ini, kita berkecimpung di dunia perdesaan dan teman-teman masih, aduh, biar kita ngopi bareng, biar diskusi situasi cair memang ya. Terima kasih, Terima kasih ya, Bung Delon. taruh kopi yang berbahaya sedikit kok. Iya bang. Thank you Delon. Siap, Terima kasih banyak. Oke, Delon ini kalau buat kopi selalu enak Pak Justin. Dari dulu. Coba kau rasa kopinya Delon. Kita coba ya. Mana roh Delon? Kau pakai campuran. Lumayan. Mantap ya? Racikan khusus ini. Racikan khusus. Karena dia tahu yang datang ini orang-orang pegiat desa. Kopinya agak keras deh. Kopinya harus keras, gulanya kopinya agak keras. Oke. Keras kita berteriak dulu ya tentang kesejahteraan desa, karena selain sebelum menjadi pegiat desa, seperti biasa kemarin sekali dulu saya sampaikan, Yosi saya bilang, kita semua ini adalah aktivis gerakan ya. Dulu tukang demo, demonstran, lalu dijemput negara menjadi pendamping desa, kemudian ada jadi pegiat desa, NGO, LSM segala macam. Nah, sekarang kita berhadapan dengan satu program besar pemerintahan Pak Prabowo, yaitu makanan bergizi gratis. MBG ya. MBG. Sekarang saya minta teman berdua hadir sebagai perwakilan dari teman-teman yang lain di pegiat desa ya. Berdasarkan pengalaman nih Bung Yondris. Kira-kira menurut Bung Yondris, MBG ini adalah salah satu program yang kemudian punya manfaat tidak bagi masyarakat di desa? Wih, sangat bermanfaat. Saya pertama dengar ini MBG, ini kan memang banyak protes juga. Karena orang berpikir membuang-buang anggaran. Di forum-forum musyawarah desa, saya selalu bicara tentang kita harus memahami konsep besar kenapa kemudian MBG ini hadir di desa. Jadi Bapak jelaskan ke bawah. Iya, secara konsep kita harus jelaskan dulu. Supaya ketika masyarakat terlibat di dalam ketahanan pangan dan sebagainya, itu mereka sudah tahu arahnya MBG ini. Jadi MBG bukan hanya soal sekedar makan gratis, tapi ini adalah kita selama ini kata mau tanam sayur, mau tanam lombok, kita mengeluh pasar. Betul. MBG ini menjawab kebutuhan kita. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara pasar tersedia, jadi petani kok siap tanam, waktunya terima uang, aktivitas perputaran ekonomi dalam desa hidup. Jadi itu harus kita harus tanamkan di forum-forum musyawarah, di diskusi-diskusi kita harus tanamkan sehingga kita punya pergerakan itu terarah. Dan aktivitas kita juga lebih didukung oleh masyarakat. Nah di tempatmu sama tidak dengan Bung Yondris nih? Masyarakat terima tidak nih MBG? Pada dasarnya awal itu ada ini. sini. Oke.
tapi dalam perjalanan ya diterima bahwa ini untuk mendukung ekonomi masyarakat. Oh ya, oke. Artinya dengan hadirnya MBG ini ekonomi masyarakat bisa Terjamin lah. ya, ada perubahan. Oh ya. Karena program MBG itu juga sejalan dengan program Ketahanan pangan di desa ya. Oh. Ada pertahanan pangan nih. ketahanan pangan Mas. Oh oke. Bahkan sekarang itu Kepmen 3 keputusan Menteri Desa nomor 3. Keputusan Menteri Desa ya kalau tidak salah. Nomor 3 tahun 2025 itu alokasi anggaran untuk ketahanan pangan itu 20% dari dana desa. 20% dari dana desa. Ya. Jadi kalau misalnya dana desa 1 kalau lah 1 M, 20% dari 1 M 200 juta ya. Iya. 200 juta untuk Minimal. itu paling kecil, paling minimal. Untuk ketahanan pangan aja. Ketahanan pangan. Oh, oke. Apa konkret di ketahanan pangan di desa? Ketahanan pangan ini ada 4 pilar utama. Oke. Yang pertama ketersediaan pangan, Oke, ketersediaan pangan, akses pangan, akses, pemanfaatan pangan, pemanfaatan dan stabilitas. stabilitas. Ya. Siap. Jadi ketahanan pangan ini didorong untuk mendukung swasembada pangan nasional Oh, benar. dan juga untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, MBG tadi? ya MBG tadi. Oke. Sehingga di desa-desa itu sekarang dan ketahanan pangan desa 20% itu wajib untuk seluruh desa di Indonesia, wajib dijalankan. Dia bidang berapa Pak Yones kalau ketahanan pangan ini masuk bidang 5 ya? Bidang 5. Dia Bidang 5 dimasuk bidang 4 ya, tapi kita terlebih di wilayah saya kebetulan saya juga penggiat desa yang sekarang lagi bertugas di salah satu kecamatan. Kita sebut saja TKI. Dia takut sebut wilayah desa. Oke. Kita dorong di bidang 5. Oh, masuknya di bidang 5. Penyertaan modal desa. Oh, masuk ke penyertaan modal. Iya. Tetapi bahwa penggunaan ketahanan pangan ini dia harus ada RAP dan ada analisa usaha. Jadi dia beda dengan model bantuan dana perguliran yang selama ini kita jalankan. Bedanya di mana? Nah, kalau dana perguliran berarti dia bergulir. Oke, kayak anggur merah dulu, ya kan? Ya. Nah, kalau ketahanan pangan ini dia salah satunya adalah memperkuat BUMDes, memperkuat posisi BUMDes. Oh, tugas dia penyangga ya? Ya. Kayak menyangga BUMDes lah. Terus menciptakan kerjasama antar para pelaku usaha di desa, terlebih di sektor pangan. Oh, oke, dia main pangan ya? Ya. Jadi antar desa dengan supra desa dan juga antar para pelaku di sektor pangan yang ada di dalam desa. Ya. Hal konkret berdasarkan dengan ketahanan pangan yang dikerjakan di desa, di pengalaman Kakak Justin, tidak harus ada di tempat sekarang di KMS kalau saya tidak salah. Mungkin dulu 6 tahun lebih di Amfuang. Bisa silakan dicerita. Ketahanan pangan ini yang dibuat di desa tuh yang teman-teman damping apa saja? Jadi ketahanan pangan yang pengalaman saya di Amfuang Timur, dulu kan ketahanan pangan muncul karena sejarahnya saya minta maaf, saya minta penjelasan dulu. COVID-19. Sejak COVID-19 2019 sampai lupa. Sorry. Karena dampak dari COVID-19 maka kita di desa itu didorong untuk ada program namanya ketahanan pangan untuk memulihkan kembali ekonomi desa yang terpuruk karena pengaruh COVID-19. Dan di konsep awal itu lebih banyak desa menganggarkan ketahanan pangan itu lebih banyak diberikan ke masyarakat. Bibit sayur, bibit di padi, di jagung, dan juga di peternakan itu bagi anakan babi, misalnya kambing, ayam telur, ya, betul. Yang pada dasarnya pelihara hewan atau tanaman itu dalam waktu minimal 3 bulan itu sudah bisa dipanen, dipasarkan, sehingga bisa mendapatkan uang untuk
memulihkan kembali ekonomi dalam desa ya. Karena dampak dari COVID-19 itu. Dan itu berjalan tidak, bro? Berjalan, tapi dalam perjalanan setelah kita evaluasi, karena kadang-kadang kita bagi ke masyarakat ini, kalau kita bagi jagung, bikin bose atau goreng jagung dikonsumsi, begitupun dengan padi atau tanaman lainnya. Sehingga pengalaman saya di Ampang Timur, saya dorong di pemerintah desa, kalau bisa kita memberikan contoh dulu untuk masyarakat. Jadi dikonsentrasikan dalam satu tempat, kita namakan kebun desa. Kebun desa. Sehingga Bapak Desa dan perangkat desa setelah pulang dari kantor, isi waktu luang sore itu mereka pergi ke kebun desa. Dan tahun 2019 itu di Desa Netemnan Utara, Oipoli yang lebih dikenal di Oipoli ya, Netemnan Utara ya, di perbatasan dengan Oikus itu, Timur Leste lah. Kami tanam kacang hijau. Kacang apa nanti? Kacang hijau kurang lebih 1 hektar, Pak Bedi. Ini ketahanan pangan nih tadi. Ketahanan pangan. 1 hektar. 1 hektar. Dan kami panen itu, panen perdana undang dari Pak Camat, Pak Kapolsek dengan dari Danki. Dan kini dari tentara. Dan daerah perbatasan itu ada yang menjaga perbatasan. Ya, tentara lah. Ya, kan panen perdana dan waktu itu hasilnya cukup banyak sekali, Pak Bedi. Oke. Kurang lebih 20 karung. 20 karung kacang hijau. Karung berapa kilo tuh? 50 kilo. 50. Jadi hasil dari panen itu Bapak Desa sisihkan sebagian untuk mendukung sambil minum. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Program stunting. Ya. Betul. Jadi memang konsentrasi kita pada saat ketahanan pangan 2019-2020 ke stunting. Ke stunting ya? Pertama ke stunting, kemudian juga pasar juga. Pasar ya? Dan BUMDes. Nah, pengaruh pasar nih Pak Yondris. Pak Yondris ini kan latar backgroundnya ini orang ekonomi ya, saya tahu kuliahnya soal ekonomi. Nah, ini soal menangkap pasar, saya lihat tadi. Nah, sekarang ini kan kemarin saya wawancara Yosi di dapur, dia bilang pasar nih sudah mulai ada, Om Bedi. Bagaimana desa menangkap pasar ini atau kelompok-kelompok pegiat pertanian ini menangkap pasar ini karena ada MBG-nya. Ada MBG. MBG masuk di tempatnya Bro Yondris. MBG masuk tidak? Dapurnya sudah masuk. Jadi dapurnya sampai sekarang belum. Nanti pasti masuk. Pasti masuk. Ya, satu waktu lah. Ketahanan pangan di Senar KPDS di tahun 2024-2025 di akhir bulan. Itu memang kita antisipasi sampai dengan di situ. Jadi pada saat penyusunan desain dan RAP untuk ketahanan pangan dan harus ada analisa usahanya. Jadi bikin analisa usaha. Harus bikin. Analisa bisnis. Jadi harus bikin. Maka pada saat musyawarah itu saya selalu tanya konsep kita mau usaha apa, konsep usahanya seperti apa supaya kita bisa rancang dia punya RAB-nya, RAP-nya lah. Setelah kita rancang RAP, kita bikin dia punya analisa. Tapi tugas Bapak mereka ini yang mendampingi kan? Iya, mendampingi. Jadi katong kasih penguatan terhadap direktur BUMDes atau kalau BUMDes belum ada maka TPK ketahanan pangan yang dibentuk. TPK ketahanan pangan. Atau kita pakai TPK ketahanan pangan. Bahwa tugas Bapak mereka itu adalah bagaimana menghabiskan dana 20% sesuai dengan RAP. Tetapi target penerimaan harus tanya itu tugas loh, Bro. Ya, siap. Pada saat penyusunan RAP itu saya selalu sisihkan yang namanya dana cadangan. Dana cadangan. Bukan di APBDes. Bukan di APBDes. APBDes di RAP. Hati-hati loh. Jadi saya berbicara penyusunan tahun 2024 yang actionnya di APBDes 2025. Jadi dia punya postur RAP 30 untuk antisipasi pasca panen pasarnya tidak tersedia. Pasarnya artinya kan kalau tidak mulus sesuai perencanaan adalah pasti akan ada biaya tambahan. Nah, itu diambil dari situ. Bapak cerdas juga nih. Dan yang kedua, ekonom toh. Dan yang kedua itu siap-siap untuk MBG. Dalam hal ini untuk pemberdayaan pangan yang dibutuhkan oleh dapur. Betul. Karena ketika saya berbicara tentang MBG, orang akan tanya kapan MBG masuk. Nah,
Karena kalau mereka tanam sayur ini tidak bisa simpan lama. Sayur bos, Iya. harus langsung ambil tuh. Apalagi kita bentuk kelompok, ya toh. Saya sempat ada beberapa alternatif. Jadi, oke, konsepnya adalah kalau ketahanan pangan bisa pakai kita manfaatkan PKK desa, kan ada pokjanya. Sambil kita melakukan pendataan kelembagaan. Dalam hari ini kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok-kelompok tani yang sudah mandiri bisa. Siap. Bisa kita kasih ruang, BUMDes yang handle. Tapi yang belum mandiri kita masuk melalui Pokja, PKK. Jadi pelatihan penguatan skill itu ke TP PKK-nya. Nah, PKK kan punya Pokja. Sehingga mereka yang kemudian mendamping. Karena tugas mendamping ini harus setiap saat harus berada reguler sama-sama. Betul. Pokja tadi itu agak sulama di kalau Pokja tadi itu bicara tadi dari sisi kelembagaan. Kelompok taninya, kelompok tani ini kan kami kemudian mengevaluasi, bahkan beta dorong sudah kita kukuhkan, ada sumpah dan segala macam biar ada tanggung jawab. Nah, kelompok tani kita harus identifikasi jadi berdasarkan kesamaan produksi, kedekatan lahan, kan begitu. Ini sebenarnya nyambung dengan konsepnya Skak atau Yosi mereka soal yang di dapur dia cerita soal desa penyangga. Saya bilang bro, dulu kita urus desa, kita punya program, ada satu yang namanya produk unggulan setiap desa. Bahkan ada satu saya lupa. Program inovasi desa tahun 2018 kan. Saya bilang ada tuh sebenarnya lewat dana desa ada program namanya program inovasi desa. Jadi potensi-potensi yang ada di desa kita gali, setelah itu ada replikasi dia. Jadi praktik cerdas dari wilayah lain. Kita lihat tipologi posisi desa kalau sama, kita bisa ambil untuk membuka katong punya mindset, katong punya wawasan. Siap. Kaitan dengan inovasi desa nih. Saya jadi ingat itu program Bung Yonder. Saya sampaikan ke Yosi bahwa ini kayak konsepnya mungkin beda nama aja, desa penyangga yang dia maksud. Tapi kalau mau dilihat, sebenarnya tatanan pemberdayaan desa pasca dana desa ini masuk itu sudah siap. Sudah ya. Tinggal running supaya nyambung dengan MBG ini yang perlu dicari titik temunya. Nah, ini yang saya mau tanya kakak berdua, Pak berdua ini. Kira-kira bro berdua melihat BUMDes ini skemanya nanti dengan MBG, apakah bisa nyambung dengan Kopdes Merah Putih nih Yondri? Orang koperasi ya, orang ekonomi, tolong jelaskan kepada publik dulu. Jadi sebenarnya nyambung. Jadi memang Kopdes Merah Putih ini baru ya, baru dan sejumlah regulasi juga kemungkinan masih akan keluar. Masih berubah. Tetapi pada awal, beta pada saat forum-forum musyawarah desa, beta selalu sampaikan bahwa ingat Kopdes ini, koperasi itu ada yang konvensional, atau kesamaan kepentingan. Itu konvensional. Jadi ada yang kalau butuh kredit bangunlah Kopdit. Terus ada lagi yang namanya koperasi multi pihak. Ya, menggabungkan pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Di situ ada pihak produsen, di situ ada pihak konsumen atau pembeli. Lembaga-lembaga ini. Ya. Nah, Kopdes Merah Putih ini menurut saya, ini di luar karena punya kapasitas apa lah, tapi ini pemikiran lah. Itu didesain layaknya multi pihak, koperasi multi pihak. Kopdes Merah Putih. Ya. Jadi penggabungan antara konvensional dan multi pihak. Ya. Makanya Badan BUMDes pun menurut saya dia bisa menjadi anggota dari Kopdes. BUMDes secara lembaga bisa menjadi masuk ke anggota, bisa sebagai anggota Kopdes. Jadi dia salah satu ciri khas dari koperasi multi pihak ini, keanggotaan bukan hanya individu, tapi badan juga, mau PT, mau kelompok apapun bisa menjadi anggota dari Kopdes. Berarti secara kedudukan Kopdes ini Kopdes Merah Putih dia punya kedudukan lebih di atas toh? Nah, itu yang kita masih menunggu apa? Ya, maksudnya karena kalau berdasarkan penjelasan soal multi pihak tadi, koperasi multi pihak dan konvensional tadi, maka BUMDes secara lembaga kan bisa masuk di dalam koperasi Merah Putih kan? Tetapi ada begini, Bung. Gimana? Ada literasi yang juga menyampaikan bahwa ini Kopdes juga bisa menjadi salah satu unit usaha dari BUMDes. Nah, ini titik kritisnya yang kita menunggu. Saya tunggu-tunggu selama ini. Unit usaha yang ada di BUMDes dan di
Koperasi sebenarnya sama, hanya namanya sih yang berbeda. Berbeda, tapi fungsinya sama kan? Nah, berdasarkan potensi-potensi yang ada di desa. Jadi misalnya di Koperasi Merah Putih itu ada gerai. Kalau di BUMDes ada unit usaha. Unit usaha. Ini kan dia bisa sejajar. Dia bisa sejajar. BUMDes bisa di atas, Kopdes di bawah, dan sebaliknya Kopdes bisa di atas, BUMDes bisa di bawah. Ini kita lihat regulasinya ya. Sambil tapi minum ya lanjut. Tapi kan tidak boleh, harus menurut saya Pak Nagasi itu satu masuk lalu membunuh satu yang ada sedang berjalan. Harusnya yang sudah ada berjalan itu diperkuat kan. Tapi Pak Prabowo kali ini benar-benar harus ada Koperasi Merah Putih. Saya akhirnya agak ngerti ketika Bung menjelaskan soal multi pihak konvensional tadi. Nah, ini menyangkut dengan yang kita diskusi dari tadi ini kan soal bagaimana koperasi dalam desa ini kemudian menyambut ini program besar yang kita sebut makanan bergizi gratis tadi. Kita mulai dari ketahanan pangan tadi sampai tahap ini. Nah, bro, kamu dua selama berurusan dengan desa sampai saat ini, sudah ada dapur-dapur itu sudah masuk? Sudah. Oh di Om Justin minta maaf. Terakhir sekarang di mana? Bapak belum. Di Kemese. Di Kemese? Sudah. Berapa dapur? Sudah sementara dikerjakan itu ada 2 dapur. Yang sudah beroperasi? Belum beroperasi. Berarti baru mulai masuk. Tapi sekolah-sekolah sudah ya? Ada sekolah yang sudah jadi contoh? Belum. Posyandu? Belum ya? Cek Bapak datanya. Jadi ada dibangun itu di Desa Usaha Pesembai. Usaha Pesembai. Usaha Pesembai itu ada. Ini kecamatan Kemese, bro. Kecamatan Kemese dan lagi sementara dibangun di konsentrasi di kantor camat. Melayani 5 desa di bagian depan. Bagian depan sini ya? Bagian depan. Desa Welomin, Tunfeu, Bismara. Ini kan berarti kita belum bisa ukur nih. Ya kan Om Yondris, dari hukum pasarnya kita belum bisa mengukur apakah Koperasi Merah Putih nanti turun di dalam kecamatan Kemese kan? Itu dia berimbas atau tidak kan? Kita belum bisa ukur karena belum jalan. Tetapi dengan cerita teman-teman tadi bahwa desa sementara siap nih. Ada program ketahanan pangan, sudah siap untuk masuk. Karena kemarin itu begini, bro. Hasil diskusi kita, pasar kita ada, MBG ada. Tapi uang itu bermain di atas. Menurut Kak Yosi itu dia jelaskan, telur kita ambil dari luar, ya kan, ayam kita harus ambil dari luar, bahkan beras, bos. Memang beras kita harus akui ya. Kira-kira di sisi peternakan tuh juga disiapkan tidak lahan di sana? Kalau di Kecamatan Kemese, program ketahanan pangan desa 20% itu kita dorong di 4 desa di Kecamatan Kemese itu. Sudah jalan selama ini, itu kandang ayam petelur. Kandang ayam petelur. Itu di Babinan BUMDes. Ada yang di BUMDes, ada yang di ketahanan pangan. Oh, oke. Sesuai regulasi tadi. Terlalu banyak ini ya, kamar ya. Jadi ribet. Kandang ayam petelur ini sebenarnya awal baik BUMDes atau ketahanan pangan sambil minum. Bahwa setelah kita produksi ayam petelur ini, kira-kira pasarannya kemana? Awalnya, tetapi dengan hadirnya MBG, pasarnya jelas nih. Sudah titik terang ya. Betul. Karena memang ketersediaan selama yang jalan di MBG di Kota Kupang ini, ketersediaan telur saja masih kurang. Kita masih minta dari luar. Dari Surabaya. Sehingga sebenarnya ini programnya bagus. Maksudnya produksi ayam petelur ini, kalau memang nanti kita pasarkan ke MBG, kualitasnya juga terjamin karena langsung dari desa kan? Langsung, ini telur-telur segar, no? Langsung dari desa. Hanya yang menjadi permasalahan ke depan ini, apakah hadirnya MBG ini, apakah memprioritaskan UMKM setempat? Ini yang buat gini. Coba Yondris. Jadi gini, memang itu beta dengan Skak juga ngobrol sampai tahap itu. Jadi karena memang Pak Menteri Desa lagi dorong kalau bisa 20.000 BUMDes yang ada ini menjadi pemasok utama untuk dapur MBG. Artinya ada titik terang ya. Sudah mulai jelas lah ya. Kita sambil tunggu regulasi lah. Jadi posisi bulan November 2024 kita melakukan revitalisasi BUMDes di salah satu BUMDes di Ampuang Barat Laut. Waktu kita masih di Ampuang. Oh, kamu dua ini kan Ampuang 22 kan? Iya. Bagaimana ini ada kuota untuk
produk desa untuk masuk ke dapur. Ya. Jadi kan kita sebagai pendamping desa ditanya di forum. Saya bilang nanti kita cek regulasi ini, kita perlu advokasi. Tetapi setelah melakukan revitalisasi BUMDes, beta lakukan penguatan terhadap direktur harus gaul, harus jalan, harus bisa bangun komunikasi. Direktur BUMDes ya? Direktur BUMDes. Jadi tugas direktur BUMDes bangun lobi pasar. Ya. Lalu personil di dalam. Yang penting dia BUMDes menjamin jumlah pasokan, Yondris. Karena kalau permintaannya besar sekali, kau bayangkan satu dapur itu, saya tanya Yondris, minta maaf, saya tanya Om Ska, Om Yosi, itu satu dapur itu bisa sampai 3.000 penerima manfaat yang harus mereka siapkan. Satu hari loh, Pak Yondris. Kira-kira desa setempat ini mampu tidak produksi telur selama setiap hari untuk menunjang MBG? Maka konsep ketahanan pangan kan yang kita bisa sebenarnya bisa kan 200 juta. Sebenarnya ini petani ini semangat untuk menanam dan beternak. Tetapi selama ini jalan ini kan sebenarnya kesulitan di pasar. Nah, dengan hadirnya MBG ini sebenarnya memacu mereka untuk bagaimana memproduksi dalam jumlah yang banyak. Karena mereka tahu bahwa pasarnya sudah jelas. Berarti Bapak berdua optimis ya? Nah sekarang ini, sekarang kan gini. Ada satu PR yang harus selesaikan, itu adalah kelembagaan. Makanya regulasi lagi nih kan. Artinya bahwa BUMDes harus kita revitalisasi BUMDes. Jadi beta bahkan pada saat forum musyawarah BUMDes, direktur BUMDes kalau beta kasih buka ruang untuk orang pilih, nanti dong pilih mereka punya keluarga, dan efeknya ini juga BUMDes jadi bahan evaluasi loh. Ya, karena BUMDes selama ini juga tidak berjalan maksimal. Jadi gini, beta pakai metode, beta bentuk tim etok, kita melakukan LPJ, lapor BUMDes tahun-tahun sebelumnya, aliran dana kemana kita pertanggungjawabkan di forum. Setelah itu baru kita rancang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu dikerjakan tim etok tadi. Tim etok yang kerjakan. Kita rancang juga dengan dia punya unit usaha, termasuk dia punya analisa usaha, business plan. Jadi tim etok memang merangkap banyak tugas. Berjalan. Iya, itu diisi oleh siapa-siapa saja tim etok. Tim etok 3 orang. Sumber dayanya dari mana saja? Dari mahasiswa atau dari dalam desa? Iya, dari desa. Mereka praktik langsung dan banyak yang merantau dong, punya kapasitas, hanya tidak diperhati, tidak dikasih ruang sana. Orang-orang punya pengalaman lah. Ya. Oke. Nah, ini kita bicara tentang tadi sudah mau ke ekosistem ini mulai bagus nih, mengarah ke MBG nih, teman-teman. Optimisme yang teman-teman rasa di desa bisa menjamin ketersediaan pasar bagi para petani dengan kehadiran MBG tadi ya. Itu dibuktikan dengan dana desa yang cukup besar sekarang ini. Tapi dia 20%, 200 juta lebih. Itu dari minimal. Dari 1M misalnya. Dan itu memang itu paling minimal ya? Minimal. 20% itu paling kecil. Bisa lebih. Berarti dia plafonnya ke atas bisa naik. Bisa. Ya, akhirnya kita temukan begini. Ada BUMDes, tapi ada juga koperasi merah putih yang menurut saya secara pribadi itu kan skemanya kan juga hanya untuk menunjang MBG kan. Jadi teman-teman rasa tidak berkontrak, tidak ada kontradiktif lah. Saya pikir gini. Atau kontraproduktif bang. Sama-sama mau menunjang tapi kan badannya sebenarnya sama. Kenapa tidak perkuat saja nih BUMDes? Jadi gini, saya pikir tidak mengganggu. Kenapa tidak mengganggu? Dari sisi gini, BUMDes ini kan kita pakai anggarannya desa dan terbatas. Kopdes di anggaran cukup besar. Orang ekonomi agak cukup besar. Caranya dia agak lain. BUMDes bisa mengisi yang dia bisa handle. Nah, BUMDes ini kan bisa kerja, dia bisa juga kerjasama dengan Kopdes, dia menjadi salah satu unit usaha langsung di bawah Kopdes. BUMDes ini bisa, unit usahanya bisa tapi sumber anggarannya tetap dari dana desa. Sumber kalau sudah masuk ke Koperasi Merah Putih berarti di luar dana desa dong. Iya, kan gini. BUMDes simpan sahamnya di Kopdes. BUMDes memang punya anggaran. Mereka itu adalah kita sebut dengan kelompok pihak produsen. Jadi BUMDes misalnya dia bertanggung jawab terhadap pasokan apa, telur misalnya. Dia yang mengkonsolidasikan kelompok-kelompok masuk PD ini. Jadi yang jualnya adalah BUMDes. BUMDes yang berurusan anggaran dan desa yang berurusan dengan kelompok di bawah mau
dari sisi ini, baru over ke Kopdes, karena over ke Kopdes pasarkan ke MPG bisa. Jadi Kopdes ini kita pemasok, berarti kita pemasok. Nah, tugas pengolahan dan penyimpanan itu bisa di Kopdes si Merah Putih. Kopdes, karena masuknya BUMDes. Kalau pemasoknya BUMDes. Kopdes bisa di pengolahan karena teknologi gudang apa segala macam. Kalau dari sisi anggaran akan lebih mudah dilakukan oleh Kopdes ketimbang BUMDes. Saya dengan sekali kalau teman-teman lihat di YouTube part pertama itu dijelaskan kelompok pemuda dalam desa itu yang mau dilembagakan sehingga mereka jadi penyangga. Tapi kalau ada lembaga misalnya BUMDes, menurut saya kemudian ayolah BUMDes rekrut yang muda-muda nih di desa misalnya. Sebenarnya bisa Bung Bedi, karena misalnya BUMDes, misalnya kita kelompok-kelompok seperti misalnya di Nekames itu ada petani milenial. Itu kan bisa dikelompokkan dalam satu unit. Tapi di bawah bimbingan BUMDes. Karena mereka juga anggota BUMDes. Nah ini saya belum ketemu nih, macam urat nyambungnya nanti untuk ke MBG ini ternyata kita masih tunggu regulasi ya. Pak Menteri tadi kasih. Menteri kemarin rapat dengan Menteri Desa maksudnya. Komisi 5 itu sudah menyampaikan target mereka itu 20.000 BUMDes itu menjadi pemasok utama untuk 20.000 seluruh Indonesia ini. Jadi, itu menjadi pemasok utama ke dapur MBG BUMDes nih. Nah, yang menjadi masalah ketersediaan lembaga BUMDes ini apa yang harus dibuat? Pasti perbaikan lagi, pasti revitalisasi. Jadi gini, apa mereka dapat tugas tambahan lagi? Kita lagi dorong untuk revitalisasi BUMDes dan pendaftaran BUMDes berbadan hukum. Itu dari dulu tuh programnya. Jadi begini, Bung. Kalau Nekames itu sudah desa Tunfeu sudah berbadan hukum. Kita lagi dorong untuk desa-desa yang lain. Kalau sudah berbadan hukum artinya dia punya kelembaganya sudah diakui diakui negara lewat akta notaris berbadan hukum. Itu Bapak pun sudah berapa desa sejak awal sini? Ada baru beberapa desa. Bicara BUMDes ini, beta teriak ini dari tahun awal 2018. Beta bicara BUMDesnya kan bagus kan. Beta bicara tentang profil desa akurat, Beta bicara tentang perangkat desa berkualitas. Jadi pelatihan harus ada semacam kurikulum ini yang mau dicapai apa, media yang digunakan apa. Beta bicara tentang kelembagaan desa. Jadi kelompok-kelompok yang ada dalam rangka mendukung BUMDes. Nah, pengalaman saya pada saat revitalisasi BUMDes itu beta kejar desa tahun 2018, 2019 beta revitalisasi Desa Leogeka, Kecamatan Solor Timur. Oh, itu waktu masih di Flores Timur? Iya, itu bahkan sekarang dompo aset sebesar mereka sekitar 600-800 juta ada. Itu yang usaha. Jadi titik kritisnya, galon air minum yang pertama. Itu pun pertarungannya setengah mati. Bagaimana kita bertarung tentang BUMDes di tengah masyarakat yang masih berpikir tentang bantuan. Iya, itu tantangannya buat pendamping berstrategi. Saya bilang, Bapak Desa, gas. Selagi dia punya rapnya ada, analisa usahanya masuk akar, gas. Regulasinya ada. Jangan lupa, itu fondasi regulasi. Iya. Jadi titik kritisnya itu adalah direktur. Proses pencarian direktur ini yang setengah karena orang mau mengabdi dan bekerja di BUMDes dengan penghasilan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes itu menjadi penting. Makanya tentang pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu beta sampai bahwa direkturnya itu dia 15% dari keuntungan bersih. Untuk gaji dia? Iya. Pendapatan buat dia lah ya? 15%. Kalau kepala desa sebagai itu baru orang mau, Justin. Kalau tidak harus setengah mati, bro. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan BUMDes, masyarakat kita akan evaluasi pemerintah desa. Karena penasihat dia bertugas adalah melindungi hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes. Makanya BPD juga beta kan ada yang namanya badan pengurus, ada yang namanya badan pengawas. Badan pengurus, jadi kita pakai lamaran diwawancara. Jadi prosedurnya wawancara. Wawancara. Saya tertarik. Nanti saya cari yang paham tentang BUMDes. Saya mau wawancara ke Kanel, kayaknya bisa sekali. Kanel itu diwawancara oleh kepala desa.
bisa kepala desa yang tentukan, bisa kita kasih nama-nama itu forum yang tentukan. Tidak bisa kasih masyarakat yang tentukan, nanti rusak nanti, karena direktur itu harus bisa bekerja sama. Oke, itu urusan bumdesnya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Baru direktur ini diangkat dia punya Ininya dia komposisi punya di bawah ya. Bahkan beta terakhir kemarin beta revitalisasi 2024 di Bumdes Bilile Honu di Amfuang Barat Laut. Ya. Amfuang Barat Laut. Karena pakai mereka tidak ada gaji. Dong dapat dari persentase dari keuntungan bersih. Dan itu kalau produksinya jalan tuh apa? Unitnya jalan, kalau tidak jalan ya. Dong gaji macet. Dong gaji 1 juta. 1 juta per bulan. Tapi kan dapat dari keuntungan dulu. Iya. Makanya karena kendala di pasar unit yang bergerak sekarang adalah kios dengan aset. Makanya kita pakai PLT. Jadi sekretaris dia bisa merangkap kepala unit usaha. Ini. Karena apa? Iya. Karena bisa bayar mereka punya urusan perutah. Nah itu kita bicara tuntas di forum musyawarah desa, bahkan di desa Honuk ini kemarin penyertaan modal sebelum ada ketahanan pangan, mereka ada penyertaan modal kurang lebih sekitar 50-60. Itu dia punya rapnya kita bahas di forum musyawarah. Oke. Sehingga pada saat musyawarah tinggal dikunci. Jadi bukan pengurus bumdes duduk-duduk minta penyertaan modal, tidak bisa. Dia harus bisa presentasikan. Oke, kau butuh berapa, kau punya rap mana, analisa usahanya bagaimana, masuk akal baru kepala desa eksekusi anggaran. Ya. Dia pemilik modal kan kepala desa. Iya. Makanya penting untuk pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sederhana saya. Ini kita diskusi dari panjang lebar yang dijelaskan. Ini kan soal pelembagaan terhadap pelembagaan ekonomi dalam desa nih, Bumdes, Badan Usaha Milik Desa. Untuk menunjang ini maka Bumdes sangat harus siap menerima program MBG ini. Untuk Pak Menteri sudah ketemu Komisi 5 kan, sudah oke nih, ada berapa 20.000 Bumdes yang siap untuk menyangga. Ini PR besar ya sebenarnya buat teman-teman pegiat desa, tidak hanya pendamping desa. Iya, tidak hanya pendamping desa, bro. Ini tanggung jawab. Iya, kesiapan tanggung jawab pengurus Bumdes, tanggung jawab ini karena kita semua juga karena dulu urusan dengan pendampingan, kita nih beban kerja pendamping ini sangat besar kan. Mana mau urus administrasi kita, mau urus perencanaan kita, mau Bumdes yang urus Koperasi Merah Putih lagi teman-teman harus urus. Tapi kesejahteraan teman-teman ini kan ya ini di luar. Ini saya ngomong bukan mereka ya. Apa pengabdian. Oke. Kita dapat pengalaman ilmu lah ilmu. Ini program yang luar biasa. Tetapi ya dari sini kita belajar bersama bahwa sebenarnya menurut teman-teman pendamping desa sangat optimis menerima program MBG. Nah, kakak Justin dan kakak Yondri atau Bung berdua, berikut saya minta tolong kalau ada kepala desa dengan kelompok ketua Bumdesnya atau badan usaha di Bapak ada di luar dari Bumdes. Apa Bapak punya, saya lupa mau tanya tentu. Bapak punya tempat nih, kami itu terkenal dengan salah satu desa yang punya produk unggulan. Saya ingat kita pameran di bawah. Apa? One Village One product. Desa Bismarak. Bismarak terkenal dengan apanya? Apa? Saus tomat nih. Saus tomat dan bubuk cabai. Bubuk cabai. Itu mereka punya. Nah, itu masih jalan. Masih jalan. Menarik memang. Dan kemarin ikut launching di halaman kantor gubernur salah satu di Kabupaten Tuban. Bisa mungkin diundang kali berikut untuk bisa datang ya. Mudah-mudahan tomat-tomat itu bisa menunjang MBG bisa. Karena nutrisinya kan kuat sekali tuh. Nah, sayur-sayuran. Nah, berapa kali diskusi dengan pemilik dapur, dengan ahli gizi juga sama. Kalau dengan pemilik dapur Bung Yosi kita bicara dari sistematika ya, alur hulu hilirnya, bahwa ini harus ada desa penyangga. Oh, itu lebih menarik lagi justru satu desa satu produk. Ini kalau dikombin dengan program desa tadi di bawah unit Bumdes tadi, kalau tangkap entah urat nyambungnya bagaimana, tapi kalau yang penting kan kita tunggunya regulasi. Supaya uang itu menurut kakak Yosi itu kita sepakat bahwa uang itu jangan main di atas. Dia harus benar-benar mendarat. Ya, mendarat di bawah. Jangan sampai uang banyak masuk desa, lebih banyak belanja impor barang dari luar kita tidak tangkap. Ini kita berdayakan potensi yang ada di desa itu. Oke. Nah, ini kita sambil tunggu regulasinya datang.
kita lihat seperti apa. Tetapi paling terakhir nih Bos, berdua nih Bung, apa harapan teman-teman kepada masyarakat desa dan optimisme yang teman-teman ceritakan tadi itu, kira-kira pesan kesan dan harapan untuk MBG ini masuk desa itu harapannya bagaimana? Mungkin pemerintah ada yang dengar, Kakak Melki juga sebagai gubernur mungkin akan dengar Pak Menteri. Kalau harapan kita ya, kalau MBG di wilayah itu yang diprioritaskan untuk pemasuknya, kalau bisa ya di wilayah itu dulu. Kalau memang kurang, baru ambil dari luar. Kurang baru diambil dari luar. Sehingga, tetapi di desa juga kita lagi dorong. Sebenarnya ini peluang membangun. Jadi kita lagi dorong, terutama BUMDes dan kelompok-kelompok yang ada di desa. Sekarang saatnya untuk kita produksi, karena pasarannya sudah jelas. Oh siap. MBG. Oke. Berapa pasar depan mata nih? Iya, pasar depan mata. Oke. Bung Yondris, Ya, titik kritisnya. Titik kritis ada titik kritis. jadi harapan saya itu terlebih untuk desa-desa yang di Kabupaten Kupang ini, masih ada desa loh yang belum ada listrik. Nah itu belum ada listrik sampai sekarang. Juga masalah. Itu kita ketika penyimpanan. Jadi kita berharap ini posisi ini bisa ditutup oleh Kopdes. Ya. Karena kalau dari sisi kita siap, tapi kalau dia pasarnya ada langsung akan kita eksekusi. Tetapi kalau karena programnya belum tuh, MBG-nya belum masuk, jadi kita masih rem tantang. Tapi harus siap dulu bro, kan pasti akan merata barang. Ya. Tapi harapannya MBG ini bagus karena persoalan rantai ekonomi yang tidak pernah terselesaikan baru terjawab di era sekarang. Semoga ya kita harap. Karena saya dengar bagian ada minta tambahan anggaran. Menurut banyak orang bahwa MBG ini kita bicara tidak hanya sebagai makanan buat siswa, tapi dia sirkulasi ekonomi yang mau kita semua ini kan aktivis, berangkat dari yang tukang teriak di jalan tentang kesejahteraan rakyat dan kemudian bertugas di wilayah kerja masing-masing. Tapi kan saya pikir semangat idealisme ini kan tetap ada di mana kita bekerja. Terima kasih Om Justin, Om Yondris sudah datang di Rumah Jen Podcast Part 3. Jadi berikut saya minta undang lagi Bapak Desa, atau saya ke desa teman-teman, saya wawancara langsung di rumah produksi. Yondis bisa bawa saya ke Takari mungkin. Takari atau Amphoang Barat Laut. Amphoang Barat Laut kita main ke sana, tapi ini kami yang paling dekat. Paling dekat ya. Musim hujan lagi masuk Amphoang repot. Itulah ya. Biar ada cerita. Oke, terima kasih buat teman-teman yang kemudian sudah menyaksikan podcast Rumah Jen. Tetap stay di channel ini karena kami akan tetap konsisten mengawal program makanan bergizi gratis untuk sementara sebelum berpindah ke lain topik. Selamat sore dan salam berdesa buat teman-teman pendamping desa. Salam. Terima kasih bro. Siap. Oke.